Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum biistiqomati ila yaumil qiyam amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita alhamdulillah berjumpa kembali dalam acara Jendela Ramadan untuk meningkatkan wawasan dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang tetap semangat dan tetap giat belajar selama bulan Ramadan. Pada episode yang lain sempat kita bahas tentang Ramadan sebagai ibadah pendidikan. Ibadah di dalamnya kita menempa diri untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kemudian pada episode ini kita membahas tentang bagaimana kita tetap giat belajar selama bulan Ramadan. Pemerintah mengambil kebijakan Ramadan itu bukan bulan libur, tapi bulan belajar. Yang belajarnya kita bagi dua, belajar di rumah dan belajar di sekolah. Awal Ramadan kita libur untuk belajar di sekolah, kita belajar di rumah, kita tidak belajar di sekolah. Setelah itu kita belajar di sekolah, kemudian di akhir kita belajar di rumah, belajar di masyarakat. Selama bulan Ramadan, kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Ramadan itu sering disebut sebagai Syahrul Quran, yang maknanya ada dua. Makna pertama adalah bulan yang di dalamnya Allah menurunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudzal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, yang kedua, Ramadan sebagai bulan Al-Qur'an itu adalah bulan di mana kita memperbanyak membaca Al-Qur'an. Memperbanyak membaca Al-Qur'an itu memiliki 3 manfaat penting. Manfaat pertama adalah kita senantiasa untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, taqarrub kepada Allah. Yang kedua, kita berusaha untuk menjadikan Ramadan itu sebagai bulan di mana kita meningkatkan pemahaman kita terhadap isi Al-Quran. Ini sering disebut dengan tadarus Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kita berusaha untuk mengamalkan ajaran Al-Quran itu. Ini semuanya juga bagian dari proses di mana kita ini belajar. Karena itu, maka selama bulan Ramadan kita memperbanyak membaca Al-Quran dan berusaha mengkajinya, mendalaminya, dan mengamalkannya. Yang kedua, selama bulan Ramadan itu banyak sekali diselenggarakan ceramah-ceramah. Seperti pada saat ini kita adakan ceramah juga. Ada ceramah menjelang berbuka, ceramah menjelang sahur, ceramah menjelang subuh, nanti juga di masjid-masjid biasanya ada juga kultum yang diselenggarakan setelah sholat isya menuju tarawih atau setelah tarawih menuju witir dan berbagai macam cara yang dilakukan. Yang di dalamnya kita mendapatkan banyak sekali penjelasan tentang masalah-masalah agama dan masalah-masalah sosial yang bermanfaat untuk kita semua. Sehingga di situ kita menjadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk kita belajar. Bahkan di beberapa sekolah, para murid itu dianjurkan untuk mengikuti ceramah Ramadan dan membuat catatan untuk nanti diperiksa oleh Bapak Ibu Guru sebagai bagian dari kegiatan meningkatkan spiritualitas dan juga meningkatkan wawasan keislaman. Karena itu maka Ramadan bukanlah bulan di mana kita ini bermalas-malasan. Kalau kita mencoba mengkaji dari sudut pandang kesehatan dan juga bagaimana belajar menurut para ulama, misalnya Syekh Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu menyebut kalau orang itu dalam posisi
perut yang tidak terlalu kenyang gitu, dalam posisi perut yang ya kita menyebutnya lapar begitu, maka dia akan bisa berkonsentrasi lebih baik dibandingkan yang terlalu kenyang. Yang kekenyangan itu biasanya malah semangatnya semangat tidur gitu. Karena itu menurut Imam Az-Zarnuji, agar kita bisa belajar dengan stamina dan konsentrasi yang baik, beliau memberikan kepada kita tips untuk tidak terlalu banyak makan. Sehingga Ramadan ini adalah bulan yang kita justru lebih produktif secara belajar. Pagi sampai siang kita belajar di sekolah, kemudian sore kita dengarkan ceramah-ceramah, kemudian malam kita dengarkan ceramah lagi, tapi selain itu juga kita tetap bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan memperdalam ilmu agama dan juga kegiatan-kegiatan belajar yang lainnya. Sehingga pada bulan Ramadan ini justru kita akan semakin giat dan semakin rajin belajar, mengisi waktu-waktu luang kita dengan menuntut ilmu, menghadiri majelis-majelis taklim, atau mengikuti ceramah-ceramah agama yang memberikan kepada kita siraman rohani, siraman atas spiritualitas kita, sehingga kita terjaga dan menjadi manusia yang bersih jiwanya. Tetap semangat belajar walaupun sedang berpuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.